Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini akan diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Surat 1 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan di dalam kebudayaan Yunani di mana Paulus hidup pada saat itu, kebugaran fisik adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Paulus memang hidup di era Kekaisaran Romawi, tetapi kebudayaan yang dominan pada saat itu dan dilestarikan dan dijaga oleh pemerintah Romawi adalah kebudayaan Yunani. Karena kebudayaan Yunani pada saat itu mempunyai nilai yang tinggi dan juga sudah tersebar luas di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Kebudayaan Yunani sangat mementingkan kebugaran dan keindahan fisik. Kita bisa melihat hasil-hasil karya seni dari era Yunani klasik. Mereka sering menampilkan sosok-sosok orang dengan kondisi fisik yang baik, dengan kebugaran fisik yang baik, dengan otot-otot yang terlatih dengan baik. Dan juga di setiap kota yang berada dalam pengaruh kebudayaan Yunani, mereka biasanya mempunyai pusat olahraga atau gimnasium. Dan banyak di antara pusat kegiatan olahraga itu, banyak di antara gimnasium itu yang berukuran besar, kira-kira seukuran stadion seperti di era sekarang ini. Dan gimnasium itu tidak hanya digunakan untuk kegiatan pertandingan olahraga atau event-event tertentu, tetapi menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat kota setiap hari. Setiap hari gimnasium dipenuhi dengan orang-orang yang berolahraga di sana, yang melatih kebugaran fisik mereka di sana. Gimnasium merupakan salah satu tempat keramaian di kota-kota yang berada dalam pengaruh budaya Yunani pada saat itu. Orang-orang Yunani juga sudah membuat olahraga-olahraga, membuat latihan-latihan olahraga yang terstruktur dengan baik. Banyak cabang olahraga atletik yang kita kenal pada hari ini berasal dari masa kebudayaan Yunani klasik. Misalnya olahraga lari, kemudian lempar lembing, lompat jauh, lempar cakram, dan sebagainya. Kemudian juga olahraga tinju, olahraga gulat, itu merupakan warisan dari kebudayaan Yunani kuno, kebudayaan Yunani klasik. Olimpiade juga mulai dilakukan oleh orang-orang Yunani kira-kira 700 atau 800 tahun sebelum Masehi. Dan mereka melakukannya secara rutin setiap 4 tahun sekali. Olimpiade merupakan acara yang penting bagi mereka. Sehingga ketika Olimpiade dilakukan, misalnya mereka sedang terlibat peperangan satu kota dengan kota yang lain, maka mereka rela untuk melakukan gencatan senjata agar atlet-atlet dari berbagai kota Yunani dapat melakukan perjalanan dan mengikuti event Olimpiade itu dengan aman. Itulah pentingnya arti latihan fisik bagi orang-orang Yunani. Dan di samping penting bagi kebugaran secara pribadi dari setiap orang, di samping penting juga bagi nilai estetis atau keindahan mereka, tetapi latihan fisik juga penting bagi mereka untuk mengamankan diri, untuk pertahanan kota dan negara mereka. Pada saat itu mereka sering terancam oleh invasi dari negara lain. Dan untuk menjadi negara dan bangsa yang kuat, maka mereka membutuhkan warga negara yang punya fisik yang kuat, yang punya fisik yang bugar, yang terlatih dengan baik, untuk bisa mempertahankan diri dari ancaman dari luar. Olahraga, latihan fisik, pola makan yang baik, istirahat yang cukup, tentunya semuanya sangat penting dan memberikan banyak manfaat bagi kita. Dan kita juga perlu menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Kita perlu berolahraga. Kita tidak boleh malas melakukan aktivitas fisik. Di zaman modern ini memang banyak kegiatan, banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan tanpa banyak melakukan aktivitas fisik. Tetapi kita tetap perlu berolahraga, berlatih, agar tubuh kita bugar. Dan dengan rutin berolahraga, akan membuat pikiran kita juga lebih segar. Dengan tubuh yang bugar, kita juga akan bisa melakukan pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari dengan lebih baik.
Tetapi firman Tuhan dalam surat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius ini memberitahu kita bahwa ada hal yang memiliki manfaat yang lebih luas daripada latihan fisik, daripada latihan jasmani. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Di dalam ibadah terdapat janji-janji Tuhan, baik bagi kehidupan yang sekarang maupun bagi kehidupan yang akan datang. Mengapa bisa demikian? Mengapa ada janji-janji Tuhan di dalam ibadah bagi kehidupan kita yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang? Mengapa ada berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah baik bagi kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang? Ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama, maka kita merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Tuhan bertahta di atas penyembahan umat-Nya. Dan ketika Tuhan hadir di atas penyembahan umat-Nya, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika Tuhan hadir, maka kekuatannya dilimpahkan kepada kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir ketika kita memuji dan menyembah Tuhan pada saat kita beribadah. Demikian juga ketika kita mendengar firman Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan, maka firman Tuhan itu akan memperbarui hidup kita. Firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita harus berjuang dan bergumul di dalam perjalanan kehidupan kita. Demikian juga ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam ibadah. Itu merupakan suatu ekspresi rasa hormat kita, ekspresi ungkapan syukur kita, ekspresi kasih kita kepada Tuhan lewat persembahan yang kita bawa kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Ibadah memberi kepada kita manfaat, memberi kepada kita janji-janji untuk kehidupan di masa sekarang. Karena di dalam ibadah kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Di dalam ibadah jiwa kita disegarkan dengan kehadiran Tuhan. Selama 6 hari kita sudah bekerja keras, kita sudah melakukan banyak kegiatan. Dan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita kembali disegarkan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan. Selain untuk kehidupan di masa sekarang, ibadah juga memberikan kepada kita manfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ibadah memiliki nilai yang kekal. Di dalam ibadah, pikiran kita kembali diarahkan kepada hal-hal yang bernilai kekal, yang jauh melampaui kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Di dalam ibadah, iman kita juga dikuatkan, sehingga kita terus dimampukan untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir perjalanan kehidupan kita. Dan dengan demikian kita nanti akan menerima upah yang sudah disediakan dan sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Di akhir zaman ini semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Tantangan itu bisa berupa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi setiap hari. Tantangan itu juga berupa pengaruh-pengaruh dari dunia ini yang berusaha melemahkan iman kita, yang berusaha menarik kita dari iman dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Untuk itu firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 tadi menasihatkan kepada kita untuk setia beribadah kepada Tuhan, untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita perlu memiliki kondisi rohani yang kuat di tengah tantangan yang semakin berat di dunia ini. Dan kita perlu dipersiapkan dengan semakin baik untuk menyambut datangnya hari Tuhan. Dan salah satu sarana penting di mana kita bisa mendapatkan itu semua adalah di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Saya sungguh bersyukur karena saya tahu bahwa jemaat Tuhan setia dan antusias beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan setia untuk hadir dalam ibadah, dalam kebaktian di gereja. Walaupun saat ini masih banyak peraturan-peraturan dan protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan.
Saya juga bersyukur karena Bapak Ibu yang belum bisa hadir dalam kebaktian onsite juga tetap setia mengikuti ibadah lewat tayangan streaming. Kita perlu menyediakan waktu dan tempat yang baik agar kita dapat fokus berkonsentrasi untuk beribadah, walaupun sebagian dari antara kita beribadah secara online di rumah. Dan kita perlu mempersiapkan waktu dan tempat yang baik agar kegiatan ibadah kita tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang lain. Saya mengusulkan kepada Bapak Ibu yang masih beribadah secara online dari rumah agar bisa mengikuti ibadah pada waktu dan jam yang sama seperti ibadah yang dilakukan di gereja. Dan kita perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan baik, mungkin memakai pakaian yang rapi, mempersiapkan pikiran kita agar tenang dan fokus mengikuti ibadah. Dan itu adalah salah satu bentuk kesungguhan kita untuk beribadah, salah satu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa agar situasi bisa segera kembali normal, agar kita semua tanpa terkecuali bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja. Hari ini kita telah mendengar firman Tuhan, bahwa di dalam ibadah ada berkat-berkat Tuhan. Di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan, baik untuk kehidupan yang sekarang maupun untuk kehidupan yang akan datang. Firman Tuhan juga menasihatkan kepada kita agar di akhir zaman ini, di tengah situasi yang semakin sulit ini, kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh, kita semakin giat beribadah kepada Tuhan. Dan apabila memungkinkan, alangkah baiknya untuk kita bisa beribadah dan datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Tetapi kalaupun mungkin ada sebagian di antara kita yang masih beribadah dari rumah, kiranya tidak mengurangi kesungguhan dan keseriusan kita untuk beribadah dan mencari Tuhan. Kita tidak sekedar menonton tayangan streaming, tetapi kita sungguh-sungguh beribadah dengan melibatkan segenap hati kita, segenap pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita untuk mencari Tuhan. Dan kita percaya sesuai janji firman Tuhan, bahwa Tuhan telah menyediakan berkat-berkat yang besar. Tuhan telah menyediakan janji-janji bagi kita apabila kita sungguh-sungguh beribadah dan mencari Dia dengan segenap hati kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, yang memberitahu dan mengingatkan kami bahwa ada janji-janji yang Tuhan berikan apabila kami setia beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi kesukaran. Kiranya Tuhan memberi kepada mereka kekuatan dan jalan keluar. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin sedang mengalami masalah kesehatan. Kami mohon jamahan Tuhan, kami mohon kekuatan Tuhan, kami mohon kesembuhan dari Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan, agar kami senantiasa taat kepada Tuhan, agar kami dapat menggenapi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami, agar kami dapat mencapai hal-hal yang terbaik dalam hidup kami, yang Tuhan telah siapkan dan Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlukan
menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu.